Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan coba menjelaskan secara singkat beberapa larangan yang jangan kalian langgar ketika berada di bandar udara. Apa saja larangan tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, jangan sembarangan parkir. Masih banyak di antara kita yang belum sadar akan adanya larangan parkir di area tertentu di bandar udara. Hal ini tentunya akan membuat pengelola parkir menindak tegas hal tersebut. Bila kalian ingin mengantar kerabat atau keluarga di bandara, tentunya ada informasi penting yang harus kalian perhatikan, yaitu rambu lalu lintas dan area parkir. Masih ada beberapa oknum sampai saat ini memarkirkan kendaraannya di area pelarangan parkir seperti area drop zone dan pick up zone. Padahal area tersebut merupakan area yang hanya bisa digunakan untuk menurunkan dan menaikkan barang bawaan. Bahkan ada durasinya, yaitu 2 hingga 3 menit untuk berhenti di area tersebut. Tentunya hal ini sangat melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Ada area khusus parkir kendaraan telah tersedia. Ingat ya, setelah menurunkan barang bawaan, segeralah memindahkan kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, jangan merokok sembarangan. Sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 1 tahun 2019, Bandara Mutiara termasuk bandara yang dikategorikan sebagai kawasan tanpa rokok. Untuk diketahui, wilayah di bandara terbagi dua, yaitu sisi udara dan sisi darat. Sisi udara merupakan wilayah atau bagian yang berhubungan dengan pergerakan pesawat udara. Salah satunya ialah sebagai tempat pengisian bahan bakar, sehingga berpotensi membahayakan bagi keselamatan penerbangan karena banyak bahan yang mudah terbakar. Untuk itu, buat kalian ketika berada di bandar udara, merokok sembarangan tentunya bukanlah hal yang dianjurkan, sebab bandar udara sudah menyiapkan tempat khusus untuk kalian yang ingin merokok. Kemudian yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Bandara Mutiara pernah mendapatkan predikat salah satu bandara terbersih di Indonesia. Kenyamanan dan kebersihan adalah impian semua orang ketika berada di bandar udara. Akan tetapi, masih banyak oknum-oknum yang sampai saat ini kurang akan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Padahal tempat pembuangan sampah telah tersedia di beberapa titik di area bandar udara. Hal tersebut tentunya berdampak pada wajah bandar udara yang merupakan pintu gerbang udara provinsi. Walaupun bandara memiliki petugas kebersihan, akan tetapi janganlah kalian membuang sampah sembarangan di bandar udara. Dan jadilah masyarakat yang akan peduli dengan kebersihan karena merupakan tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang keempat, jangan memaksa masuk. Masih banyak oknum-oknum yang memiliki banyak alasan dan mengaku-ngaku sebagai orang penting ketika hendak mengantar atau menjemput kerabat di bandar udara dengan cara memaksa masuk kepada petugas keamanan bandara yang berjaga di pintu akses menuju daerah keamanan terbatas maupun di daerah terbatas. Tindakan tersebut merupakan kategori tindakan melawan hukum apabila tetap memaksa masuk tanpa persetujuan dari petugas keamanan bandara. Sebagai pengendali keamanan penerbangan, orang-orang yang masuk ke daerah tersebut adalah orang-orang yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk masuk, atau orang-orang yang telah memiliki dokumen perjalanan. Tentunya dengan memaksa masuk tanpa alasan yang jelas pasti tidak dibenarkan. Bila ada keperluan yang mendesak, sebaiknya berkoordinasilah dengan baik dan jangan beradu argumen sebab tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang kelima, jangan selfie atau mengambil gambar di area pemeriksaan. Kemajuan teknologi dan digital saat ini mengalami berbagai dampak perubahan. Salah satunya smartphone yang telah memiliki fitur kamera untuk mendokumentasikan segala aktivitas kita di mana saja seperti di bandar udara. Banyak masyarakat tidak tahu bahwa melakukan kegiatan pengambilan gambar atau foto di tempat-tempat tertentu di lokasi daerah keamanan terbatas bandara dilarang karena dianggap bisa dipergunakan untuk melakukan kegiatan membahayakan dan mendokumentasikan hal yang bersifat konfidensial atau rahasia. Pengambilan gambar di tempat-tempat tertentu di daerah keamanan terbatas bandara harus mendapatkan izin dari Kepala Bandar Udara. Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Mari kita tingkatkan kesadaran atas keselamatan penerbangan. Kemudian yang keenam, jangan bercanda soal bom. Bercanda, bergurau, atau menyampaikan informasi palsu akan adanya bom di bandara atau di pesawat udara bisa dipidana merujuk pada Undang-Undang Penerbangan. Hal ini mengacu pada Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Semua yang terkait informasi bom, baik sungguhan atau candaan, merupakan tindakan melanggar hukum dan akan diproses dengan sanksi tegas oleh pihak berwajib. Seperti diketahui, bahwa bercanda soal adanya bom mengakibatkan penumpang pesawat harus tertahan lama dan mengalami keterlambatan disebabkan oleh ulah seorang penumpang tersebut. Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan, pihak terkait langsung melakukan prosedur tindakan berdasarkan standar penanganan ancaman bom. Prosedur dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan pemeriksaan kembali secara mendalam kepada penumpang dan barang bawaannya. Kemudian yang ketujuh, jangan mengambil dan merusak fasilitas. Sebagai warga negara yang baik, hal yang tidak boleh dilakukan di bandara ialah mengambil dan merusak fasilitas. Mengambil dan merusak fasilitas di bandara akan diberikan sanksi yang berlaku. Seperti kita ketahui bahwa fasilitas yang ada di bandara dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bila kalian berargumen dengan petugas di bandara, jangan sampai merusak fasilitas, karena nanti urusannya bisa panjang.
Kemudian yang terakhir ialah jangan menggunakan jasa transportasi online untuk menjemput ketika baru tiba di bandara. Buat kalian yang baru tiba di bandara, menggunakan jasa transportasi online belum dianjurkan sebab belum ada peraturan ataupun persetujuan dari pihak bandara maupun pemerintah daerah mengenai penjemputan menggunakan transportasi online di bandara. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya menggunakan jasa taksi bandara yang sudah tersedia. Walaupun tarif berbeda dengan transportasi online, akan tetapi setiap pengemudinya sudah memiliki kartu tanda pengenal yang resmi dari bandara sebagai jaminan keamanan penumpang. Nah, itu tadi beberapa larangan yang kalian tidak boleh langgar ketika berada di bandar udara. Sampai berjumpa di video selanjutnya.